Di sini kita akan membahas soal TWK atau tes wawasan kebangsaan. Langsung saja. Oke, nomor pertama, jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 meninggalkan duka cita yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Sebagai sesama bangsa Indonesia, tentunya banyak yang turut merasa sedih terhadap kejadian tersebut, dan tak sedikit yang melakukan penggalangan dana untuk membantu keluarga yang ditinggalkan. Perilaku tersebut merupakan perilaku terpuji dan sesuai dengan pengamalan sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah B, yaitu pengamalan sila kedua, butir ketujuh, bunyinya adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Organisasi Papua Merdeka ini sudah berdiri sejak tahun 1965 dan bahkan masih berdiri sampai sekarang. Gerakan ini merupakan salah satu organisasi yang bersikeras untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri karena merasa jika daerah mereka tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Ini termasuk pelanggaran sila keberapa? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jawabannya adalah C. Nah, kasus tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap pengamalan sila ketiga butir pertama, yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, pengamalan ini dilanggar oleh kasus tadi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah telah mengkategorikan kelompok kriminal bersenjata atau disingkat dengan KKB Papua serta seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya dan yang mendukung gerakan tersebut sebagai teroris. Gerakan separatis yang dilakukan oleh KKB adalah bentuk pelanggaran Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Jawabannya adalah C. Nah, gerakan separatis yang dilakukan oleh KKB tersebut merupakan bentuk pelanggaran Pancasila sila ke-3. Nah, di sini ada dua pengamalan Pancasila setidaknya yang dilanggar oleh kelompok KKB tersebut. Yang pertama itu, butir pertama dari pengamalan sila ketiga mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian untuk butir yang keenam, yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Oke, soal nomor 4. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus berorientasi pada masa depan dan mampu melihat semua kemungkinan yang dapat terjadi pada masa sekarang. Berikut ini yang merupakan salah satu unsur ideologi terbuka yang dimiliki oleh Pancasila adalah A. Dasar yang digunakan adalah keinginan perseorangan, B. Nilai dan cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri, C. Isinya bisa langsung dilaksanakan tanpa ada penjelasan lebih dalam, D. Merupakan hasil kombinasi dengan kebudayaan lain, E. Bersumber dari budaya dan nilai kehidupan suatu daerah atau kelompok mayoritas. Jawabannya adalah B. Suatu ideologi dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka itu jika memenuhi unsur-unsur berikut ini, yaitu yang pertama, nilai dan cita-cita harus berasal dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, dasar pelaksanaan ketatanegaraan yaitu berdasarkan musyawarah mufakat dan bukan dari satu kelompok saja. Kemudian yang ketiga, isinya tidak dapat langsung dioperasionalkan karena harus melalui penjabaran yang mendalam. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Rumusan Pancasila yang sah dan benar adalah yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan oleh A. BPUPKI, B. PPKI, C. Presiden Soekarno, D. KNPI, E. Jakarta Charter. Jawabannya adalah B. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dengan acara sidang antara lain. Yang pertama adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam pengesahan acara pertama, terdapatlah di dalamnya rumusan dasar negara kita,
yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, seperti adanya sekarang. Nah, tadi adalah 5 soal yang sangat kemungkinan besar akan keluar di tes wawasan kebangsaan. Tetap semangat dan jangan menyerah!